Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Pengertian siklus glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi yang memecah satu molekul glukosa, yaitu senyawa 6 atom C, menjadi dua molekul asam pirufat, yaitu senyawa 3 atom C. Terjadi dalam sitoplasma dan berlangsung secara aerob, yaitu butuh O2 atau oksigen, dan secara anaerob, yaitu tanpa O2 atau tanpa oksigen. Pengertian siklus dekarboksilasi oksidatif. Senyawa hasil dari tahapan glikolisis akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan CO2 atau karbon dioksida melalui reaksi oksidasi reduksi atau redoks dengan O2 atau oksigen sebagai penerima elektronnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penjelasan siklus Krebs. Daur Krebs namanya diambil dari ahli biokimia Inggris Hans Krebs 1937 mengajukan daur reaksi untuk menerangkan cara perombakan pirufat pada otot dada burung merpati. Krebs menyebutnya daur asam sitrat. Siklus Krebs ini merupakan tahap kedua dari tahap respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilasi oksidatif, kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut dengan istilah adenotripfosfat. Transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah puncak dari metabolisme yang menghasilkan energi dalam organisme aerobik. Semua langkah oksidatif dalam degradasi karbohidrat, lemak, dan asam amino bertemu pada tahap akhir respirasi seluler ini, di mana energi oksidasi mendorong sintesis ATP. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat atau molekul yang lebih besar. B. Bagaimana mekanisme katabolisme glukosa yang terjadi pada makhluk hidup? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa katabolisme glukosa pada makhluk hidup itu terjadi dengan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai respirasi aerob. Respirasi yang butuh oksigen, yang artinya pada respirasi ini bahwa terdapat 4 siklus. Yang pertama yaitu siklus glikolisis, yang kedua yaitu siklus dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah siklus transport elektron. Baiklah, akan saya jelaskan sebagai berikut. Baiklah, untuk yang pertama dapat kita bahas bahwa pada siklus glikolisis. Siklus glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul karbohidrat yang memiliki 6 karbon atau glukosa menjadi 2 asam pirufat. Terdapat 9 langkah dan terdapat 10 senyawa. Langkah-langkah besar glikolisis yaitu langkah yang memerlukan energi yang terjadi pada langkah pertama sampai dengan langkah ketiga. Kemudian, langkah yang memecah atom karbon pada langkah keempat, dan kemudian pada langkah pelepasan energi pada langkah kelima sampai dengan langkah ke-9. Selanjutnya, selain 3 langkah-langkah besar tersebut, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama jumlah atom karbon atau atom C, yang kedua jumlah atom P atau fosfat, yang ketiga posisi dari fosfat pada rangkaian karbon, dan yang keempat ialah pelepasan fosfat untuk melakukan atau meneruskan energi.
Baik, saya ulangi. Yang keempat ialah pelepasan fosfat untuk melepaskan energi. Proses glikolisis yang pertama ialah glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Dari fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi lagi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Lalu di tahap keempat yaitu tahap lisis dari atom C atau atom karbon, di mana fruktosa 1,6 difosfat akan pecah jadi dua senyawa yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian berubah menjadi 1,3 gliseraldehid. 1,3 gliseraldehid akan berubah bentuk menjadi 3 fosfogliseral. Berubah bentuk kembali menjadi 2 fosfogliseral dan menjadi fosfoenol. Selanjutnya yaitu fosfoenol kemudian memindahkan atom P-nya di langkah ke-9 ke ADP sehingga terbentuklah asam pirufat. Nah, pertanyaannya di tahap mana sajakah dibutuhkan energi berupa ATP tersebut? Dapat dijawab yaitu dibutuhkannya ATP atau energi dalam bentuk ATP itu di tahap 1 atau langkah ke-1 dan ke-3, di mana pemecahan di langkah ke-4 dihasilkan NADH, di langkah ke-5 dan dihasilkan ATP, di langkah ke-6 dan ke-9. Dari hasil glikolisis akan diperoleh senyawa berupa 4 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Tahap 1 dan ketiga diperlukan ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan yaitu 4 ATP dikurang 2 ATP menjadi 2 ATP atau 2 ATP. Maka hasil dari glikolisis tersebut yaitu menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya yaitu proses atau siklus dekarboksilasi oksidatif. Siklus ini pada tahap ini yaitu merupakan reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Terjadinya dimulai dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Begitu sampai di mitokondria, terjadinya di dalam matriks mitokondria. Selanjutnya, pada tahap ini, 2 asam pirufat akan mengalami 3 peristiwa dekarboksilasi, oksidasi, dan penggabungan dengan koenzim A atau CoA. Yaitu dapat kita lihat pada gambar di bawah ini atau di samping ini bahwa asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepas CO2, kemudian oksidasi dengan melepas H2O sehingga terbentuklah NADH dan penggabungan dengan koenzim A atau CoA sehingga terbentuk asetil CoA. Dari tahap dekarboksilasi oksidatif ini dihasilkan 2 NADH dan 2 asetil CoA. Berikutnya ialah siklus Krebs dan terjadi di mitokondria. Bahannya adalah asetil CoA yang diawali dengan bereaksi dengan senyawa oksaloasetat membentuk asam sitrat atau asam trikarboksilat. Jadi siklus Krebs ini disebut juga dengan siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat karena karbonnya sebanyak 3. Selanjutnya pada bagian gambar dapat dilihat bahwa ini rumit, namun kita dapat gunakan jembatan keledai yaitu si isokesunatfumeok, yaitu yang pertama si atau sitrat, iso atau isositrat, ke atau alpha ketoglutarat, suksinisil CoA, nat suksinat, lalu fumarat, malat,
atau oksaloasetat. Ya, pada jembatan keledai tersebut dapat kita lihat dari rangkaian siklus Krebs ini, bagian yang menghasilkan NADH dan juga CO2 adalah bagian isositrat menjadi alpha ketoglutarat. Kemudian alpha ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Malat berubah menjadi oksaloasetat. Sedangkan bagian yang menjadi FADH2 adalah suksinat, berubah menjadi fumarat. Dan bagian yang menghasilkan ATP atau GTP adalah di bagian suksinil menjadi suksinat. Kemudian siklus Krebs ini merupakan tahap di mana dihasilkan banyaknya CO2 dan juga elektron dalam jumlah besar. Jadi kesimpulannya dari siklus Krebs ini dihasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Kemudian yang keempat yaitu tahap transfer elektron. Transfer elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria yang mengalami pelekukan yang disebut sebagai krista. Pada proses ini terjadi proses transfer elektron yang dihasilkan dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, yang artinya NADH, FADH2 akan melepaskan hidrogen yang dimiliki untuk ditangkap oleh sitokrom hidrogen yang lainnya. Di membran dalam mitokondria terdapat enzim-enzim yang berperan dalam tahap transfer elektron, antara lain NADH dihidrogenase, flavoprotein, ubiquinon, sitokrom B/C, sitokrom C, sitokrom oksidase, dan sebagai akseptor hidrogen terakhir adalah oksigen. Selain itu juga terdapat mesin untuk menghasilkan ATP, yaitu ATP sintase melalui peristiwa gineosintesis. Jadi NADH, FADH akan melepaskan hidrogennya, ditangkap oleh enzim-enzim yang ada pada membran dalam mitokondria. Kemudian terakhir ditangkap oleh oksigen. Kemudian dihasilkan energi dan H2O. Pada tahap ini akan banyak dihasilkan ATP. Kemudian sebanyak 38 ATP. Jadi seandainya ditotalkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian jadi seandainya ditotal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs serta transfer elektron, maka jumlah ATP yang dihasilkan ialah sebanyak 38 ATP. Maka jika secara singkat yaitu tahap respirasi aerob itu yang pertama tahap glikolisis, di mana tempatnya di sitoplasma dan substratnya glukosa. Hasilnya yaitu 2 asam piruvat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Yang kedua tahapannya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tempatnya terjadi di matriks mitokondria, substratnya asam piruvat, hasilnya yaitu 2 asetil-CoA ditambah 2 NADH ditambah 2 CO2. Selanjutnya tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Tempatnya terjadi di matriks mitokondria, substratnya yaitu asetil-CoA, hasilnya 6 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 FADH ditambah 4 CO2. Yang tahapan keempat yaitu transfer elektron, di mana tempatnya membran dalam mitokondria. Substratnya yaitu NADH dan juga FADH. Hasilnya yaitu 34 ATP ditambah H2O.
Maka dari itu, hasil respirasi aerob satu molekul glukosa yaitu dihasilkan 38 ATP ditambah 6 H2O ditambah 6 CO2. Saya akan sedikit menambahkan bahwa pada respirasi selanjutnya yaitu respirasi anaerob yang artinya tanpa membutuhkan oksigen, yang dimana itu akan terjadinya fermentasi. Terdapat dua fermentasi yaitu fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol itu terbentuknya produk akhirnya yaitu berupa etanol. Saya akan menjelaskan bagian C yang dimana soalnya bagaimana pengaturan katabolisme glukosa pada makhluk hidup. Jadi, yang pertama yaitu dari katabolisme 1 mol glukosa dihasilkan energi dan sebagian besar energi tersebut terperangkap dalam ATP. Glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH2. Untuk tiap glukosa yang digunakan, tiap NADH2 menghasilkan 3 ATP, sehingga dari glikolisis menyumbang 8 ATP per glukosa. Yang kedua, sebelum melalui siklus Krebs, hasil glikolisis akan mengalami reaksi dekarboksilasi oksidatif pirufat. Pada reaksi ini menyumbang 2 NADH2 sehingga diperoleh ATP sebesar 2 kali 3 sama dengan 6 ATP. Yang ketiga yaitu Daur Krebs menyumbang 2 ATP, 6 NADH2 dan 2 FADH2. Melalui fosforilasi oksidatif, tiap NADH2 menghasilkan 3 ATP dan FADH2 menghasilkan 2 ATP. Jadi dari Daur Krebs menyumbang ATP sebesar 2 ditambah 6 kali 3 ditambah 2 kali 2 yaitu sama dengan 24 ATP. Lalu yang terakhir yaitu jumlah total ATP dari glikolisis, dekarboksilisasi, pirufat dan Daur Krebs adalah 8 ditambah 6 ditambah 24 sama dengan menjadi hasil 38 ATP. Jadi pembongkaran atau katabolisme 1 molaritas atau 1 mol glukosa adalah C6H12O6 ditambah O2 yaitu 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan energi sebanyak 38 ATP. D. Apa yang akan terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme glukosa? Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghantarkan tubuh dan juga berpikir. Jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme glukosa, maka produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga mengalami gangguan, bahkan bisa terkena penyakit seperti diabetes mellitus, yaitu kelainan metabolisme karbohidrat, di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi.